Halo semuanya, gue Jordi dari The Lazy Gadget yang baru aja balik dari Bali. Jadi kebanyakan makan babi dan akhirnya gue mulai mirip babi ya, kayaknya makin bulat ya kan. Dan hari ini kita bakal ngomongin banyak hal, terutama Nothing Phone balik lagi yang bisa dibilang akhirnya udah official release dan ternyata ada beberapa hal yang perlu gue bahas walaupun gue nggak tahu akan ada rilis ke Indonesia apa enggak. Tapi kita mulai aja dari berita yang paling agak ganggu, itu adalah masalah Lo-Fi Girl. Lo-Fi kan harusnya. Dimana kalian tahu kan si Lo-Fi Girl tuh yang kayak, nah itu tuh ternyata video di take down setelah 2 tahun berjalan. Dan itu karena ada satu copyright strike dari yang namanya FMC Musik SDN BHD Malaysia, yang ngebuat perjuangan 2 tahun itu non-stop live itu akhirnya berhenti dan akhirnya balik lagi di tanggal 12. Next kita ngomongin salah satu hal yang cukup relate ke gue, yaitu adalah sebuah pembahasan di konferensi Fortune Brainstorm Tech 2022. Dia menyatakan kalau 40% young people ini untuk US 18-24 itu lebih mencari tempat makan itu melalui Instagram ataupun TikTok. Jadi bukan menggunakan YouTube atau Google atau web search atau Maps atau apapun itu. Jadi sebenarnya ini cukup relate ke gue karena gue pribadi itu pun melakukan hal yang sama. Let's say gue di satu titik nih, let's say di Madura nama tempat kan, Manado, dan sampai sana gue nggak tahu mau makan apa. Maksud gue kan kalau kita nanya ke lokal, dia akan saranin A B C D E dan let's say kita udah habisin semua. Ujung-ujungnya kita akan cari dari Instagram, dari TikTok, karena orang itu memberikan honest review di sana, orang itu memberikan rekomendasi instead of kita nyari ke Google. Itu biasanya kita cuma dapat nama tempatnya dan habis itu kita baca review. Somewhat tuh nggak reliable buat gue. Jadi gue rasa ini cukup benar dan let's say kalau menurut kalian apakah kalian melakukan hal yang sama juga? Oke, lanjut. Instagram ada fitur baru, ini subscriber eksklusif. Jadi kayak ada chat, reel, post, dan home. Ini khusus untuk subscriber dan mereka akan dapat badge. Sama halnya dengan YouTube member, Twitter juga udah sekarang udah begitu. Hampir semua social media monetization-nya udah ke arah sana. Dan kita bisa lihat kalau fitur-fitur ini lebih ke arah ya uang lagi ke kreatornya. Dan gue sebenarnya belum kepikiran buat gue pribadi. Let's say kalau merchandise gue bisa lah untuk bikin orang dalam, tapi untuk TLT kayak gue belum dapat gambarannya. Tapi let's see akan ke arah mana dan belum tahu juga harganya berapa. Terus kita ngomongin dari WhatsApp. WhatsApp ini dari kemarin rajin banget update dan hari ini ada 3 update. Yang pertama adalah voice note. Voice note ini maksudnya adalah status di mana kalian itu bisa membuat status voice note, bukan lagi gambar, video, atau GIF. Karena ini cukup menarik. Let's say kita adalah seorang musisi dan kita ingin membagikan sampel, atau kita adalah music producer mau bagi beat, itu bisa berguna banget. Tapi entah kenapa otak gue itu nggak jauh-jauh dari kayaknya ada orang yang ingin menjual suara-suara desahan yang biasanya ada di Twitter untuk memancing orang beli VCS. Iya. Terus yang kedua kita ngomongin lagi dari reaction. Kemarin untuk emoji reactionnya itu cuma bisa 6 piece. Sekarang bisa berbagai emoji semauji dari kalian dan it's a good thing. Dan terakhir ini adalah fitur yang cukup menarik karena ini masih sehubungan dengan multi device. Jadi kalau kalian tahu multi device ini kan kalian bisa connect ke satu WhatsApp untuk 4 device dan itu nggak perlu active internet connection. Nah kabar-kabarnya WhatsApp ini lagi mencoba untuk punya, let's say kalian punya handphone A kayak gue pakai Find X5 dan handphone secondary itu di Find X3. Nah gue bisa pakai Find X3 untuk ngechat dan itu tanpa harus ada internet dari Find X5 sebagai handphone utama gue. Kurang lebih nanti konsepnya kayak si multi device ini, jadi dia kayak akan nge-sync message-nya dulu baru habis itu bisa ngobrol. Dan somehow ya baik lagi semakin banyak chat yang kalian punya maka semakin lama untuk backup ya. Oke, lanjut, ini sedikit dari Nokia. Nokia itu baru aja ngeluarin beberapa future phone. Yang pertama ada 2660 Flip, 5710 Express Audio, dan 8210 Classic. 8210 gue nggak akan bahas. 2660 menarik karena ini terlihat seperti telepon sungguhan. Jadi itu dia flip phone kan. Dan itu bisa ditaruh di standnya. Dan untuk memodernisasi smartphone ini dia itu di bagian luarnya ada external screen. Tapi yang lebih menarik adalah Nokia 5710 Express Music. Dari dulu Express Music itu salah satu smartphone gue pakai 5310 dulu. Dan Express Music ini selalu menjadi sebuah smartphone yang menarik. Dan kali ini untuk 5710 Express Music-nya itu bagian belakangnya ada built-in TWS. Jadi bagian belakang smartphone itu bisa kalian tarik gitu loh, kayak remote AC ini. Ketika kalian tarik itu ada TWS di dalamnya. Dan menurut gue itu sebuah konsep yang cukup menarik dan
bisa menjadi salah satu alasan kenapa kalian harus punya 5710. Oppo Find X5 Pro ini juga menarik karena kayaknya ini untuk pertama kalinya Oppo itu akan rilis versi Plus dari smartphone yang udah mereka rilis. Seperti biasa setahu gua, Find X2, Find X3, Find X5, X5 nggak terus. Find X2 dan Find X3 itu dia nggak ada tiba-tiba kayak mid-year release untuk nambah Snapdragon-nya. Tapi kali ini dia kabarnya akan ngeluarin Snapdragon 8 Plus Gen 1. Kalau tahun lalu cuman fotografer dan itu nggak ngerubah spek sama sekali. Terus kabarnya juga ini akan ada foldable yang clamshell kayak Z Flip dan juga Find N2, Oppo Watch 3 dan Oppo Fit. Let's see aja ini kemungkinan di bulan September acaranya akan seberapa megah mega launch ini. Oke, kita masuk ke iOS dulu. Yang pertama adalah iOS 16 public beta. Aduh, kebetulan iPhone gue di sana, jadi sorry gue nggak bisa ngasih lihat. Tapi gue akhirnya baru download karena kemarin di Bali internetnya nggak terlalu kenceng. Jadi gue baru download, gue baru nyoba oprek-oprek. Kemarin gue nggak ikut yang developer beta, agak takut juga karena handphone utama juga. Tapi di sini tentu aja kita bisa ngomongin beberapa hal yang menarik. Yang pertama adalah kalian bisa nge-scan foto dalam hitungan detik. Dan itu bisa jadi kayak stiker untuk WhatsApp, Discord, dan segala macamnya. Menurut gue ini keren banget. Walaupun di beberapa foto mungkin kurang rapi, tapi itu hitungan detik, jadi udah keren banget. Kedua, untuk masalah iPhone kalian jadi webcam, itu gue belum coba karena nggak ada Mac available around. Lalu ketiga, haptic untuk ngetik itu feels satisfying banget, salah satu yang bagus banget haptic engine motornya. Dan keempat, kita ngomongin masalah lock screen. Lock screen ini juga sebenarnya cukup tricky ya untuk bisa bikin portrait dan kayak di belakang kalian itu ada jam dan segala macam. Customization tentu aja sangat-sangat fleksibel. Kalian bisa taruh widget di sana, kalian bisa ganti tulisan ganti tulisan jamnya, hal-hal yang ingin kalian letakkan di lock screen itu cukup fleksibel. Cuma untuk memilih foto yang tepat untuk bisa menjadi lock screen yang estetik itu agak susah aja, karena gue tadi oprek-oprek cukup lama untuk dapat beberapa foto yang cocok. Dan juga kita ngomongin dari sisi kalau kalian pakai fitur foto depth-nya itu kalian nggak bisa pakai widget lagi di bawahnya. Walaupun sejauh ini gue belum ngeliat widget apa yang perlu gue gunakan karena gue nggak terlalu banyak pakai aplikasi default dari Apple kecuali alarm. Jadi gue nggak pakai reminder ya, gue pakai Ter-app dan segala macamnya. Spotify juga tapi nanti akan berubah, looks good, gue suka. Dan juga terakhir notification-nya itu semua dari bawah, jadi masterpiece yang kalian bikin, foto yang kalian pilih itu nggak akan ngeganggu. Spotlight salah satu hal yang paling sering gue gunakan itu juga akhirnya entah kenapa terasa jauh lebih cepat untuk diakses dan sekarang bisa dari bawah juga. Oke, itu aja update untuk iOS 16 menurut gue. Terus ada emoji baru, ini adalah emoji 15.0. Ini ada beberapa emoji. Yang pertama adalah shaking face, terus ada logo Wi-Fi, dan akhirnya kita dapat logo high five. Jadi logo high five ini terbagi menjadi dua aja, kayak kiri sama kanan. Kalau digabungin menjadilah high five. Atau kalian bisa gunakan juga kayak kalian menolak sesuatu bisa. Tapi yang pasti logo seperti ini yang berdoa itu bukan logo bukan logo high five, itu logo berdoa. Entah kenapa tangan gue gatel untuk ngebikin logo berdoanya incantation. Kalau kalian belum nonton silahkan nonton, walaupun trigger warning ini agak gore ya. Kalian bisa nonton di Netflix, tapi ya gue saranin jangan nonton sendiri ya, takutnya kalian gak nyaman untuk nonton. Lalu kita ngomongin iPhone 14 series, ini kemungkinan dari rumornya ini shipmentnya itu bakal di 13 September, dimana pre-ordernya itu bakal dibuka di 16 September. Announce-nya 13, pre-order 16 dan perilisannya di 23. So far belum ada berita apapun kayak bakal siapa yang rilis duluan dan segala macamnya. Yang pasti kalau kalian ngikutin berita di Lazy Gadget selama ini, kalian tahu kalau Pro Series ini bakal dapat A16 dan juga yang non Pro itu bakal stay di A15 Bionic. Jadi ini untuk pertama kalinya Apple memisah kedua smartphone ini dan memaksa kalian untuk beli iPhone 14 Pro dengan chipset yang lebih baik dan juga dual punch hole-nya. Dan kalau kalian mau lihat dummy terbaru untuk si smartphone ini juga udah ada. Lalu iPad Pro, untuk dari kemarin yang dikatakan akan menggunakan OLED, itu akhirnya masuk ke tahap prototipe dan kemungkinan akan rilis di 2024 mendatang. Nggak banyak berita, yang pasti ini buat 11 inci dan 12,9 inci, dan ini kemungkinan iPad Pro-nya akan jauh lebih ringan dan tentu saja layarnya akan jauh lebih baik. Once you go OLED itu kalian akan susah untuk kembali. Kalian bisa coba tes TV OLED dan habis itu kalian pulang dan nonton TV LCD itu pasti berasa banget.
Oke, kita akan masuk ke Nothing Phone. Ini adalah salah satu hal yang paling menarik untuk dibahas di minggu ini karena kita akan melihat beberapa update yang sebenarnya cukup notable untuk gue bahas. Yang pertama kita ngomongin boxnya itu nggak bakal apa bahasanya, nggak bakal dapet charger. Jadi emang dia boxnya cukup tipis, itu langsung kelihatan. Dia non recycle karena emang aluminium, plastik dan juga semua bahan yang digunakan tuh non recycle. Kalian dapat TPU transparent case walaupun ada beberapa orang yang bilang kalau dia nggak dapat case. Dan juga ini yang warna putih dia bakal transparan dan warna hitam tuh dia agak smoky begitu. Oke, kita ngomong Nothing Phone. Di situ ada satu hal menarik, ada satu akun yang dimana dia mencoba nge-highlight semua hal-hal yang bisa dibilang bisa merusak reputasi dari si Nothing Phone ini. Let's say dia ada pertama itu adalah green tint. Jadi di layarnya itu ada green tint dan ini agak mengganggu tentunya. Yang anehnya di mana green tint ini ketika dia coba untuk di replace ke Flipkart itu baik lagi dan ternyata green tintnya itu masih tetap ada. Terus selanjutnya kita ngomongin bagian belakang kameranya itu ada air di dalam dan orang yang pakai smartphone ini bilang kalau dia itu belum mendekatkan smartphone ini ke HP sama sekali. Terus keempat dia ngomongin lagi dari sisi smartphone-nya, ini tuh dia punya apa namanya? Dead pixel di samping selfie kameranya 30 detik penggunaan. Jadi bisa dibilang kalau QC dari si Nothing Phone ini agak berantakan dan somehow ini agak mengganggu reputasi aja karena smartphone ini cukup overhype berarti buat beberapa orang, tapi secara hype memang dibangun dengan bagus banget oleh CarPlay sebagai co-founder dari OnePlus dulunya. Tapi tentu aja kalau kita ngomongin smartphone ini ada satu hal menarik yaitu masalah ringtone-nya dan glip interface-nya. Dimana untuk ringtone ini ternyata bisa disesuaikan dengan lagu-lagu yang kalian pilih. Jadi kalau kalian punya lagu yang agak ngebeat, biasanya gue kalau coba lagu ngebeat tuh coba lagunya si I Can Leave You Ariana Grande something, gue lupa namanya. Tapi di sini kalian bisa lihat kalau berguna banget glip interface ini. Kalau ngomongin harga sih kemarin dia startingnya di 399 pound itu untuk 8128. Itu kalau gue konversiin itu harusnya di harga 7 juta rupiah. Tapi kalau kita lihat di Tokopedia itu pada pre-order buka harga di 10,5 juta. Jadi harganya sebenarnya bisa dibilang kurang lebih jauh-jauh mirip sama harga-harga flagship. Jadi menurut kalian apakah dengan 10,5 juta Nothing Phone-nya akan tetap menarik untuk kalian? Dan balik lagi, Eraphone kemarin membawa resmi Nothing Year TWS. Jadi mungkin aja Eraphone, Urban Republic bisa ngebawa Nothing Phone. Itu aja untuk minggu ini, sampai jumpa di minggu selanjutnya. Bye bye guys.